pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur pagi hari ini kita dipilih kembali, kita bisa hadir kembali di majelis yang mulia. Untuk pagi hari ini kita akan masih mengkaji dan mentadaburi bacaan-bacaan di dalam ibadah kita sehari-hari. Kemarin sudah kita sampaikan di dalam awal tentang kajian kita. Untuk selanjutnya kita akan mengkaji tentang bacaan ba'dal wudu atau bacaan setelah berwudu. Kita akan mentadaburinya, kita akan mencoba kira-kira apa yang terkandung di dalam bacaan setelah berwudu itu. Jadi wudu itu kalau secara hukumnya itu adalah sunnah dasarnya, menjadi wajib manakala akan melakukan perkara yang wajib, maka hukumnya menjadi berubah wajib. Wudu itu sendiri juga termasuk perkara yang tauqifi. Tauqifi itu diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kaifiyahnya, kemudian bacaan-bacaannya itu langsung diajarkan Allah melalui Rasulullah SAW. Bahkan secara urutan-urutannya, Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi urutan-urutannya itu sudah tauqifi, langsung yang ngajarkan Allah melalui Rasulullah lewat Al-Qur'anul Karim. Artinya apa? Secara tauqifi wudu itu sudah nggak bisa direkayasa oleh kita, nggak bisa kemudian pengennya kaki dulu, wong kaki ini yang kotor, atau saya langsung saja mengusap tangan kemudian mengusap kaki baru diakhiri dengan membasuh muka misalnya. Itu nggak boleh, karena apa? Urutannya sudah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaannya juga demikian. Bacaannya diajarkan oleh Rasulullah. Di setiap kita melakukan aktivitas gerakan wudu itu ada bacaan-bacaan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah berwudu juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah ada di dalam halaman 21. Itu saya kira sudah hafal semua. Tapi kita akan mentadaburi makna-makna dan isi-isi apa yang dikandung di dalamnya dan apa yang ingin diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam kita melakukan ibadah wudu itu. Kita mungkin bisa baca bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kita ulangi sampai 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi Allah itu mengajarkan kepada kita itu kalimatum baqiyah, kalimat keabadian. Setiap ibadah apapun itu pasti ada kalimat keabadian, kalimatu haqqin, dan juga ada kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang siapapun yang mengucapkannya itu mendapatkan kelanggengan di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk di dalam doa setelah wudhu ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan bagaimana supaya kita itu misalnya wudhunya diterima, atau apalagi mengenai tentang dunia. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah setelah wudhu itu justru kita disuruh untuk menyaksikan atau mempersaksikan tentang Allah dan mempersaksikan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu pengennya kita dekat dengan Allah. Di dalam setiap apapun aktivitas kita itu dalam rangka penyaksian terhadap Allah dan penyaksian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam doa ini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah mengajarkan asyhadu, saya bersaksi. Satu penyaksian kembali dan diulang-ulang, karena kita wudhu juga diulang-ulang. Penyaksian juga diulang-ulang. Penyaksian terhadap apa? La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa penyaksian itu kita ulang-ulang? Habis wudhu kita bersaksi lagi. Nanti di sholat kalimat ini juga diulangi lagi. Nanti setelah kita mau sholat wudhu lagi, membaca ini lagi. Jadi penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu berulang-ulang kali. Sirriyahnya apa? Rahasia dari pengulangan kita penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat yang Allah berikan itu terus menerus, dan yang kita lihat, yang kita rasakan terhadap kesaksian adanya Allah, kesaksian tentang kekuasaannya Allah itu terus menerus. Jadi kita bangun tidur, tidur kemudian dibangunkan lagi oleh Allah, itu aja sudah kuasanya Allah. Yang kadang-kadang karena saking biasanya kita seolah-olah ya maklum, kita habis tidur ya pasti bangun. Seolah-olah kita bisa mematikan tidur, bisa bangun lagi. Itu sebetulnya adalah penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasanya tiada henti, yang kuasanya tidak berhenti, yang nikmatnya tidak pernah berhenti untuk itu. Makanya di dalam setiap apapun itu kita bersyahadat. Habis wudhu saja bersyahadat. Sholat di dalamnya syahadat. Artinya apa? Penyaksian terhadap kekuasaan Allah itu harus terus menerus, tidak boleh berhenti. Yang kedua, sirriyahnya daripada kita itu bersyahadat terus menerus, karena setiap apapun ibadah dan amaliyah kita itu seringkali ada pembatal-pembatalnya. Jadi syahadat kita sebagai rukun Islam itu juga
bisa terbatalkan, bisa dirusakkan oleh af'aliyah perbuatan kita. Baik itu qaulan berupa ucapan maupun fi'lan perbuatan kita. Ini seringkali kemudian bisa merusak daripada syahadat. Makanya setiap syariat itu habis wudu syahadat. Nanti di dalam sholat syahadat. Karena tadi potensi rusaknya kalimat ini atau kalimat ini berpotensi dirusak, dibatalkan oleh af'aliyah perbuatan kita. Kadang nggak sadar kemudian kita keceplosan satu kalimat-kalimat yang bisa merusak syahadat kita. Apakah itu kalimat yang kesyirikan atau perbuatan kita yang dianggap atau mengandung kesyirikan, itu kan bisa merusak daripada syahadat. Makanya terus menerus. Jadi Nabi mengajarkan habis wudu saja syahadat. Penyaksian kembali tentang kebesaran Allah, kita melihat dan menyaksikan tentang kebesaran Allah. Ini yang sebetulnya harus kemudian setiap saat itu ada rasa mempersaksikan tentang kekuasaannya Allah. Jadi tidak hanya ketika kita misalnya terkena musibah saja lalu kita merasa ada kebesaran Allah, atau ketika kita melihat sesuatu yang indah di situ ada kebesaran Allah. Hendaknya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah itu dalam setiap saat kita merasakan hadirnya Allah dan merasakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersaksi kembali, asyhadu, saya bersaksi an bahwasanya la ilah, tidak ada ilah yang wajib disembah bihaqqihi, dengan hak, dengan sebenar-benarnya penyembahan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kalimat ini saja ini sudah kita memurnikan tauhid lagi. Kalau tadi mungkin perbuatannya ada yang menyimpang, dimurnikan lagi dengan kalimat ini. Ketika ada ucapan yang menyimpang, itu dimurnikan lagi. Jadi pemurnian akidah itu terus. Yang sifatnya Allah yang menjadi Tuhan kita itu wahdahu la syarika. Wahdahu, suwiji atau tunggalnya Allah, satunya Allah, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita ta'abudi, Allah yang menjadi Tuhan kita itu wahdah, Tuhan yang satu. Pengesaan kembali, kita ikrar kembali bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Maknanya apa? Kita kembali mengesahkan Allah. Tadi seringkali ucapan kita itu seolah-olah memposisikan kita kadang seperti ilah, kadang seperti Tuhan, atau mendahulukan hawa nafsu kita, memperturutkan hawa nafsu kita, mensejajarkan seperti ilah. Maka ini dalam rangka tadi mengembalikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Sekutu di dalam af'aliyahnya dan sekutu di dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai. Ini satu kalimat yang disebut sebagai syahadat tauhid. Jadi syahadat penyaksian kepada Allah tentang tauhid, kesatuan atau esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terus menerusnya syahadat ini tadi, karena potensi rusak dan batalnya syahadat itu bisa kapan saja, baik oleh perbuatan maupun lisan kita, perbuatan lisan maupun anggota tubuh. Ini tentang syahadat.
Yang kedua dilanjutkan dengan syahadat Rasul, penyaksian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap ada syahadat tauhid itu pasti diikuti dengan syahadat Rasul. Nah, Ustadz, apakah syahadat Rasul itu kemudian ketika kita mengucapkan apa enggak menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap kali kita bersyahadat kepada Allah, pasti wajib harus bersyahadat mempersaksikan Nabi sebagai utusan Allah. Nabi disebut setelah kita menyebut Allah itu bukan dalam mensejajarkan Allah atau mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah gitu. Karena kalimatnya jelas kita mengakui wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini kalimatnya sangat jelas. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian mengatakan bahwasanya kenapa sih harus bersyahadat kepada Rasul? Kita cukup bersyahadat kepada Allah saja. Seolah-olah kalimatnya benar. Jadi kalau tauhid ya sudah mengesahkan Allah saja. Nabi kan manusia, Nabi kan hanya orang biasa. Kenapa kita harus bersyahadat? Maka jawabannya adalah bersyahadat kepada Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersyahadat wa asyhadu dan saya bersaksi anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad itu abdu, ini poin, wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad itu semulia apapun beliau, sehebat apapun beliau, itu statusnya hanya abduhu wa rasul. Artinya bahwa ketika kita bersyahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul, itu tidak mungkin kita menyamakan Nabi Muhammad atau menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Sehebat dan semulia apapun tidak pernah umat Rasulullah itu menyamakan Nabi Muhammad dengan Tuhan. Enggak akan pernah. Sebab syahadatnya sungguh sangat jelas. Beda dengan umatnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, saking priayi dan hebatnya Nabi Isa, sampai-sampai kemudian dianggap sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan. Ini nggak akan mungkin. Umatnya Rasulullah nggak akan mungkin. Sebab apa? Kalimatnya saja sudah sangat jelas. Wa asyhadu, dan saya bersaksi anna Muhammadan abduhu, bahwa Nabi Muhammad itu statusnya hanya abduh, hanya utusan Allah. Makanya seperti kita bersolawat kepada Rasulullah, orang yang bersolawat pasti bertauhid. Nggak mungkin menganggap bahwa Nabi Muhammad sebagai sekutunya Allah, itu nggak mungkin. Makanya kadang kalau ada orang-orang yang kemudian menganggap bahwa solawat-solawat tertentu seperti solawat naria, solawat munjia, solawat tibil kulub dianggap sebagai syirik. Ada orang yang menganggap solawat itu karena kalimatnya seperti kalimat kita minta kepada Rasul. Padahal nggak demikian. Solawat adalah penyanjungan kita kepada Rasulullah, dan solawat adalah doa kita yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, dan kita tawasulkan, kita ikut sertakan bersama dengan kemuliaan Rasulullah. Oh enggak? Minta pindah di bawah karena jadi sekali lagi bahwa tidak mungkin umat Rasulullah kemudian menganggap Muhammad itu sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan seperti umatnya Nabi Isa. Enggak mungkin. Karena kalimat yang diajarkan Nabi juga sampai dengan kita masih mutawatir, masih nyambung, masih original, tidak berubah.
Seperti syahadatnya juga nggak berubah. Syahadat yang disampaikan di dalam doa setelah wudhu juga masih sama. Kalimatnya wa asyhadu anna Muhammadan abduh. Ini sudah sangat jelas. Jadi kita menyaksikan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu statusnya hanya abduh, hambanya Allah. Seorang hamba ya pasti berbeda dengan khalik. Seorang hamba pasti berbeda dengan majikannya atau tuannya. Jadi pasti statusnya beda. Dan ini adalah status tertinggi. Ketika umat atau manusia itu pengen dekat dengan Allah, status tertinggi itu harus menjadi abduh, menjadi abdullah. Hanya dalam ayat yang lain itu, ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, itu enggak membawa status Rasulullah, bukan Rasulnya Allah, atau Nabi, atau Nabiullah tidak. Tapi status yang dibawa Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah status kehambaan. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya. Bukan memperjalankan rasulnya atau nabinya, tidak. Jadi yang dibawa adalah status kehambaan. Dan ini adalah sekali lagi status tertinggi kita di hadapan Allah manakala kita mampu menjadikan diri sebagai Abdullah, hambanya Allah. Di dalam ibadah apapun itu kita berada dalam posisi abduh. Kita sholat itu posisi tertinggi di dalam sholat bukan ketika kita itu dalam posisi berdiri atau duduk, tapi posisi tertinggi kita, terdekat kita dengan Allah ketika kita dalam posisi sujud. Itu posisi sujud adalah posisi di mana kita menjadi abduh betul. Jadi glosor, kepala yang kita agung-agungkan, kepala yang isinya ada pikiran kita yang menjadikan manusia mulia itu ditaruh sejajar dengan telapak kaki. Itu artinya apa? Proses penghambaan paling tinggi. Dan itu adalah perbuatan atau satu gerakan di mana gerakan itu menunjukkan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bermakna kiasan. Bukan berarti Allah itu kemudian ada di karpet ya. Tapi itu kiasan bahwa ketika seorang itu meletakkan sesuatu yang dia idam-idamkan, dia agung-agungkan, kemudian disejajarkan dengan posisi terendah, itulah sebetulnya kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat penyaksian kita terhadap Nabi Muhammad adalah dengan status tertinggi wa asyhadu anna Muhammadan, bahwasanya saya bersaksi Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat abdu. Maka kalau kita baca doa habis wudhu itu, selain dari kalimat tadi, penyaksian terhadap Allah dengan kekuasaannya yang tanpa batas, maka kita dalam mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, itu adalah posisi yang harus kita hayati betul. Hayati betul bahwa Nabi Muhammad sehebat dan semulia apapun itu hanya distatuskan sebagai abdu, hambanya Allah. Artinya apa? Bahwa umat Islamlah yang memang satu-satunya umat yang gak bisa menyekutukan Tuhan. Karena apa? Syariatnya saja sudah demikian, memposisikan Nabi Muhammad dengan posisi yang benar, dengan posisi yang sesungguhnya. Bukan kemudian
Nabi Muhammad karena saking agungnya beliau kemudian diposisikan sebagai bagian dari Tuhan atau Tuhan itu sendiri, nggak akan pernah. Seperti misalnya kita bersolawat itu, orang yang bersolawat pasti mentauhidkan Allah. Karena apa? Kalimatnya sudah sangat jelas. Solawat yang paling sederhana misalnya Allahumma sholli ala Muhammad misalnya. Kalimat solawat yang paling sederhana saja ini bentuk pentauhidan kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, atau bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, ini juga dalam prosesi mentauhidkan. Coba kita lihat kalimat Allahumma, duhai Allah, sholli, mudah-mudahan engkau memberikan rahmat ala Muhammad, atas Nabi Muhammad. Allahumma sholli ini artinya Allah sebagai pemberi, sebagai pemberi rahmat, sholli ala Muhammad, atas Muhammad. Nabi Muhammad statusnya adalah yang diberi, yang diberi rahmat, yang diberi salam. Allah sebagai pemberi dan Nabi Muhammad sebagai orang yang diberi. Orang yang diberi pasti tidak akan pernah sama dengan yang memberi. Yang memberi pasti statusnya lebih tinggi, sedangkan yang diberi statusnya lebih rendah. Artinya apa? Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, ini adalah kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah bahwa Allah itu memang zat yang tidak boleh untuk diduakan, tidak boleh zat yang disirikan atau disamakan dengan apapun, termasuk makhluk, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita bersolawat itu hakikatnya sedang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini solawat, dan solawat apapun itu intinya begitu, menyanjung Allah, menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memposisikan Allah dan memposisikan Nabi itu sesuai dengan haknya dan sesuai dengan faktanya. Faktanya Allah itu pemberi dan faktanya Nabi Muhammad itu adalah yang diberi. Ini tentang apa namanya tadi, status Nabi Muhammad yang ada di dalam doa setelah wudu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, Nabi Muhammad sebagai hamba, wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Yang namanya utusan itu pasti berbeda dengan yang mengutus. Ini utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebagai utusannya Allah. Utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan wahyu, yang Rasul itu punya tugas adalah tabligh, menyampaikan wahyu kepada setiap manusia, kepada manusia. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita mempersaksikan dengan syahadat tauhid dan syahadat Rasul, baru kita kemudian minta kepada Allah. Nah, ini diantara sirriyahnya, doa setelah wudhu itu satu, isinya pengagungan kepada Allah, penyaksian kepada Allah. Yang kedua, pengagungan kepada Rasulullah, penyaksian kepada Rasulullah. Ini juga
bagian dari tarbiyah atau cara didiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengajarkan kepada kita etika dan adab berdoa, adab minta sama Allah. Itu jangan langsung kita ujuk-ujuk minta. Tapi kita deketi dulu Allah. Kita juga dalam berdoa itu bil wasilati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah Rasulullah. Jadi jangan kemudian kita berdoa langsung saja sama Allah. Ngapain melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya orang yang tidak tahu terima kasih. Karena Allah sampaikan wa man lam yashkurillah lam yashkurillah man lam yashkurinna. Tidak akan orang itu dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mau bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Jadi seolah-olah kalau kita dapat sesuatu itu seolah-olah kita mendapatkan sendiri atas kepintaran kita sendiri tanpa campur tangan orang lain. Itu sebetulnya orang yang sombong, orang yang enggak terima kasih. Orang yang terima kasih itu kita bisa sukses semacam ini, ya Allah terima kasih kepada orang tua kita yang didik kita sejak kecil. Itu namanya terima kasih, namanya kita bersyukur pada Allah. Ya Allah saya bersyukur bisa pintar semacam ini karena dididik oleh orang tua kita, guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita. Itu namanya bersyukur. Ya Allah saya tahu tentang Islam, saya tahu tentang Tuhan, saya tahu tentang ibadah yang benar berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya syukur, namanya terima kasih. Jadi jangan kemudian kita berpikir sekarang kan banyak pengetahuan, bisa lewat Google, bisa baca buku dan lain sebagainya. Kemudian seolah-olah nggak butuh guru. Kita bisa langsung mengenal Tuhan, mengenal Allah, ngapain lewat Rasulullah. Itu namanya orang yang tidak tahu terima kasih, tidak mau bersyukur. Maka di antara etika yang diajarkan doa ini, doa setelah wudhu adalah ketika kita berdoa minta kepada Allah, itu hendaknya tadi memuji Allah dan memuji Rasulullah, dan doa kita diwasilahkan diikut sertakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini satu kalimat ungkapan kita menyanjung Allah, mempersatukan Allah. Baru setelah itu baru kita diajarkan doa minta kepada Allah. Apa yang diminta di dalam doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Satu, Allahumma ij'alni minat tawwabi. Ya Allah, jadikanlah aku ini, jadikan apa? Minat tawabin, golongan orang yang ahli taubat. Ahli taubat. Jadi kalimat ini adalah mengajarkan kita kesadaran kita yang hari-harinya itu nggak luput dari dosa. Jadi kadang kan kita ya karena saking mungkin namanya manusia, sering lupa, sering salah, sering dosa, sering maksiat. Tapi untuk mengakui dan untuk taubat ini yang jarang. Jadi kesadaran untuk merasa banyak dosa, banyak salah itu yang sering dilupakan. Bahkan seolah-olah kita itu sudah bebas dari dosa. Makanya yang diminta itu bukan minta dunia, bukan minta uang, bukan minta harta, tapi diajarkan oleh Rasulullah habis wudhu, padahal wudhu itu proses pembersihan. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa wudhu itu gerakan dari awal sampai akhir itu sudah
pembersihan dosa kita. Dari mulai cuci tangan itu sudah rontok dosa-dosa tangan kita. Kita berkumur juga rontok dosa yang disebabkan oleh lisan kita, mulut kita. Kita membasuh muka, itu disebutkan dalam hadis Rasulullah, membasuh muka itu semua dosa-dosa yang disebabkan oleh wajah kita, baik itu mata, hidung, mulut kita, semuanya rontok. Tapi kenapa setelah habis wudu Allah atau Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya Allah, jadikanlah kami ini minat tawabin, golongan orang yang ahli taubat. Ini artinya bahwa setelah Allah membersihkan tadi, mudah-mudahan hati kita itu hati orang-orang yang tawabin, yang ahli taubat, punya kesadaran tentang salahnya, tentang dosanya, tentang maksiatnya. Nah ini. Jadi sekali lagi, minat tawabin itu adalah kesadaran tentang khilafnya kita, dosanya kita, maksiatnya kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ini minat tawabin. Karena apa? Kesadaran ini yang memang diperlukan. Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu ketika beliau alaihissalatu wassalam menjadi manusia pilihan, meskipun pernah dosa, meskipun pernah bangkang perintahnya Allah, larangannya Allah justru dilakukan, bermaksiat, bahkan Allah duka, Allah marah, sampai diusir dari surga. Tapi Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu kemudian diajarkan kalimat tadi untuk taubat, merasa diri itu ada salah dan dosa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu kalimat yang diucapkan Nabi Adam sebagai bukti kesadaran diri akan salahnya, akan dosa. Rabbana, duhai Tuhan kami, zolamna, kami zolim. Ya Allah, kami ini zolim ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau ya Allah tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khosirin, maka kami tergolong orang-orang yang rugi. Jadi satu kesadaran ketika kita salah, kita khilaf, kita dosa, itu yang diperlukan dan diajarkan oleh Nabi supaya itu yang diminta. Jadi Nabi enggak ngajarkan habis wudu minta harta yang banyak, enggak. Habis wudu minta supaya kita sehat juga enggak. Yang diajarkan Nabi itu kita diminta untuk menjadi orang yang ahli taubat. Makanya kalimatnya Allahumma ja'alni minat tawwabi. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang ahli taubat. Ahli taubat. Ini yang pertama yang dimintakan atau harusnya kita minta. Dan dalam mengucapkan kalimat ini itu penuh kesadaran. Ya Allah, tadi saya salah. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Mudah-mudahan kesalahannya enggak tak ulangi lagi. Ya Allah, tadi saya maksiat. Ya Allah, tadi saya dosa. Jadikanlah aku orang yang taubat. Taubat yang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi sebetulnya ini adalah ikrar. Ikrar dosa kita, ikrar untuk tidak mengulangi hal ini. Yang kedua yang diminta, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah permohonan minal waj'alni minal mutatahhirin. Yang kedua, ini ahli taubat. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah aku minal mutatahhirin, orang yang disucikan.
orang yang disucikan. Karena apa? Implikasi orang yang disucikan atau hasil dan fadilah keutamaan orang yang disucikan itu satu, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang disucikan itu artinya apa? Dia dibolehkan dekat, dibolehkan kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak mutatahhirin, kita sholat saja nggak dianggap. Orang wudu, orang sholat tapi nggak wudu. Meskipun gerakannya sama, itu nggak dianggap sebagai orang yang sholat. Tidak dianggap orang yang sedang menghadap Allah. Distatuskan sebagai sholat, dia sedang menghadap Allah, manakala diawali dengan berwudu. Dengan berwudu menjadi orang yang mutatahhir, disucikan oleh Allah. Jangankan menghadap Allah, menghadap atau berinteraksi dengan kalamullah, dengan Al-Quran saja, kalau enggak mutatahhirin ini enggak disahkan, enggak dibolehkan. Makanya di dalam Quran itu disampaikan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh, atau dalam arti bebasnya la yamassuhu, tidak boleh memegang mushaf Al-Quran itu illal mutahharun, kecuali orang yang berwudu, orang yang suci. Artinya apa? Menghadapi kalamullah, ucapan Allah, firmannya Allah saja kita harus punya adab etika dengan wudu. Apalagi kita menghadap Allah. Artinya apa? Kita betul-betul pengen menjadi orang yang disucikan. Supaya apa? Supaya bisa bermajlis dengan Allah, tawajuh berhadapan dengan Allah, silaturahim dengan Allah, bisa melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tidak mutatahhirin, tidak wudu, kemudian kalau punya hadas besar tidak bersuci dulu, tidak mandi besar, ini artinya dia tidak mendapatkan tiket untuk berjumpa dengan Allah, nggak mendapatkan izin ketemu dengan Allah. Ini kan rugi. Jadi syaratnya bertemu dengan Allah tadi, Allah mengizinkan, syaratnya harus suci. Karena apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha bagus, maha suci, maha sempurna. Maka tidak bisa mendekati kesucian, kebersihan Allah kecuali kita juga dalam keadaan suci. Artinya di dalam doa ini sungguh luar biasa. Punya kesadaran tadi, ya Allah jadikanlah kami ahli taubat sehingga dosa-dosanya rontok. Ya Allah jadikanlah kami sebagai orang yang disucikan. Supaya apa? Supaya aku mendapatkan tiket untuk ketemu dengan Engkau, ya Allah. Jadi rasa rindunya itu kemudian tidak ada penghalang. Rindunya kita berjumpa dengan Allah tidak ada penghalang. Karena apa? Kita sudah distatuskan sebagai mutatahhir, orang yang disucikan. Nah Ustadz, gimana kalau misalnya orang yang dalam keadaan tertentu nggak bisa wudu, nggak bisa bersuci, apakah dia itu kemudian terhalang dari Tuhan, terhalang dari bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di dalam hukum fikih, karena itu sebab terhalangnya itu adalah darurat. Nah, setiap darurat itu kemudian menghasilkan rukhsah, keringan. Itu enggak apa-apa. Jadi dalam keadaan sakit misalnya, kita itu enggak bisa ambil wudu, atau badan kita masih kotor, pakaian kita masih kotor, itu mendapatkan rukhsah. Tetap kita digolongkan sebagai mutatahhirin secara hukum.
Jadi ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami ini sebagai orang yang mutahhir, orang yang disuci. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ada tambahan, silahkan. Sebelum saya lanjut, ujung daripada doa. Belum ada? Saya lanjutkan dulu. Oke, monggo. Oke. Kalau membaca Quran harus berwudu, kemudian harus betul. Kalau baca Quran, jadi di dalam kita itu membaca Al-Quran, yang menjadi syaratnya itu adalah kita bersuci. Jadi suci menjadi syarat. Sedangkan satrul aurat itu menjadi hal yang disarankan atau menjadi syaratnya itu manakala kita membaca ada orang lain. Jadi kalau kita membaca sendiri ya cukup pakaian yang umum, artinya yang biasa kita pakai. Mungkin kita nggak pakai penutup kepala, nggak apa-apa. Itu tidak sampai sesuatu yang dilarang. Tapi bukan kemudian dalam keadaan nunsawu, istilahnya tanpa pakaian sama sekali, itu juga nggak boleh. Ya. Jadi dalam keadaan pakaian yang umum, kita menjadi menutup itu karena ada orang yang lain, baru kita kemudian menutup aurat. Jadi kalau misalnya kita mau baca Quran tanpa kerudungan, ya misalnya di rumah nggak apa-apa. Di rumah paling ada anak atau suami itu boleh. Jadi tidak sesuatu yang dilarang. J. Sekarang kan di sini kan juga ada aplikasi Quran. Itu kan setiap saat itu kan gimana? Jadi kalau mashul mushaf atau mashu ayat minal mushaf itu diterangkan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi itu memberikan perincian yang sangat hati-hati. Jadi ikhtiyatnya luar biasa. Yang disebut sebagai mushaf di dalam HP kita manakala kita sudah membuka aplikasi Qur'annya. Jadi selagi HP kita itu masih menjadi aplikasi misalnya WA atau aplikasi umum, belum dibuka ayat-ayat Quran, mushafnya itu belum menjadi mushaf. Bisa menjadi mushaf manakala sudah dibuka aplikasi Qurannya. Artinya apa? Ketika kita mau membuka aplikasi Quran yang ada di dalam HP, maka sebelum membuka aplikasi itu kita harus berwudu dulu. Bahkan Imam Nawawi itu di dalam kitab Al-Azkar itu lebih hati-hati lagi. Bahkan kalimat atau misalnya ada kertas yang dituliskan di situ ada ayatun min ayatil Quran, ada bagian dari ayat-ayat Quran. Itu saja ketika kita itu mau memegang itu harus dengan suci. Misalnya petilan-petilan kertas ada ayat itu. Kecuali di situ diterangkan, kecuali di tempat yang yang umum, yang dikhawatirkan kalau kita kemudian tidak mengambilnya dengan cepat. Misalnya ada kertas, kalau kita wudu dulu khawatir kemudian nanti diinjak-injak oleh orang, atau khawatir mungkin lebih parah lagi di dalam penghinaannya terhadap ayat-ayat Quran. Maka kita mengambil sesuatu itu dengan spontan itu lebih utama, lebih baik, meskipun tanpa berwudu. Karena apa? Khawatir andai kata tidak cepat malah lebih parah lagi di dalam
apa namanya tadi, memuliakan Al-Quran. Mungkin karena tercecer di jalan atau karena tercecer di lantai, kalau nggak cepat diambil itu mungkin nanti diinjak-injak oleh anak atau yang lain. Maka diambil tanpa harus wudhu itu dibolehkan. Karena apa? Mengambil sesuatu yang lebih mulia. Tapi kalau kita misalnya nanti kalau saya ambil wudhu dulu masih bisa, masih aman, itu lebih baik kita mengambil air wudhu dulu. Itu yang disampaikan di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Jadi ikhtiyatnya luar biasa, kehati-hatiannya. Karena apa? Karena kita mau berinteraksi dengan kalamullah, firman Allah, ucapan yang bukan sembarang ucapan. Ini adalah ucapan kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Ada lagi? Yes. Yes. Yeah. Ya, itu diantara pendapat-pendapat yang meringankan kita. Kalau ada misalnya tulisan-tulisan Quran yang berbarengan dengan tulisan yang lain, apakah itu arti, apakah itu tafsir, itu sebagian ulama membolehkan. Karena apa? Kita biniyatin tadi, dengan niat yang tadi, niat yang lain membaca, meskipun di situ ada ayat Quran. Nah, ini mungkin bisa kita ambil sebagai tadi meringankan kita. Soalnya kalau tadi dengan ikhtiyat yang tinggi seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi, ini ya memang agak berat juga. Nah, ini diantara pendapat-pendapat hukum yang bisa meringankan kita. Tapi kalau kita punya idealisme, yang penting saya wudhu dulu, mumpung masih bisa, itu lebih baik. Ya. Kan ditulisannya bercara. Jadi yang itu kata ada yang berpendapat seperti itu. Jadi yang namanya Quran itu bukan mushaf ya, bukan yang ada di HP kita. Itu yang namanya Al-Quran itu bukan yang ada di tulisan-tulisan. Itu namanya mushaf. Itu namanya mushaf. Kalau Quran sendiri itu adalah ideanya, artinya ruhnya, kalimatnya, bukan huruf-huruf hijaiyahnya, bukan. Tapi kan huruf-huruf hijaiyah yang kemudian menjadi lafal-lafal Quran itu adalah kalimat yang menjadi sarana bisa menyampaikan ide tadi. Maka sarana yang menjadikan ide itu ada atau kalimat itu ada, itu juga menjadi mulia. Kertas sama-sama kertasnya. Kertas ini dengan kertas yang dituliskan kalimat-kalimat tadi, itu sama-sama kertas, tapi kemuliaannya jadi beda. Karena apa? Yang satu ini ditulis dengan tulisan biasa, tapi yang satunya itu adalah kalamnya Allah. Itu sudah beda penghormatannya, sudah beda perlakuan. Sama-sama bumi, sama-sama tanah yang dijadikan sebagai masjid dengan tanah yang rumah kita atau tanah yang ada di jalan atau di makam, itu kan perlakuannya beda. Karena apa? Karena ada idea, karena ada nur, karena ada sesuatu yang memang dihormati dan dimuliakan. Kan sama-sama tanah, tapi penghormatan terhadap tanah yang dijadikan masjid beda sekali dengan tanah yang dijadikan rumah kita. Tanah yang dijadikan masjid, kita masuk saja itu harus punya adab etika. Etikanya apa? Harus bersih. Tidak boleh orang kotor berada di dalam masjid. Kemudian kita nggak boleh ngomong, kan sama-sama tanah, kenapa harus dibedakan? Padahal Nabi mengatakan kullu ardun masjid. Setiap bumi itu adalah masjid. Yang dimaksud masjid dalam hadis itu adalah boleh digunakan untuk tempat sholat kita.
Tapi bukan masjid dalam makna yang tadi, sebagai bangunan khusus untuk ibadah. Kalau bangunan khusus untuk ibadah itu perlakuannya beda. Jadi tadi kalau kita masuk harus ada adab etikanya, harus bersih. Kemudian etikanya apalagi? Masuk memberikan salam. Etikanya apalagi? Kata Nabi SAW, jangan duduk di masjid sebelum kita sholat sunnah 2 rakaat. Itu etikanya. Nah, etika. Kalau misalnya kita tidak sholat, itu bisa diganti itu dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebagai ganti. Seperti misalnya utamanya kita di Masjidil Haram itu kan masuk masjid yang utama adalah tawaf. Nah, tawaf. Kalau nggak bisa tawaf mungkin karena sudah mau menjelang sholat, ya kita sholat tahiyatul masjid. Nah, karena di masjid kita ini nggak ada ritual yang untuk tawaf, karena tawaf hanya di Makkah saja, di Masjidil Haram saja, maka tawaf diganti dengan tahiyatul masjid. Kalau kemudian nggak bisa tahiyatul masjid karena mungkin kita langsung bermajlis atau karena sebab lain, Nabi itu membolehkan menggantinya dengan kalimat tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebagai pengganti penghormatan kita terhadap tempat yang mulia. Jadi tadi kalau yang dimaksud dengan Quran itu adalah yang di Lauhul Mahfuz, iya memang betul ideanya, kalamnya Allah. Tapi karena itu sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita nggak bisa mengetahui tentang kalam Allah kecuali yang dituliskan, kecuali yang kemudian dilafadzkan, kecuali yang kemudian mungkin sudah masuk dalam aplikasi-aplikasi HP kita. Itu kan media. Maka media yang di situ ada kalamullahnya akan menjadi mulia seperti mulianya juga Al-Qur'an. Jadi memuliakan bukan memuliakan kertasnya, bukan memuliakan HP-nya, bukan memuliakan tempat-tempat yang ditulis itu, tapi ketika kertas itu ada kalamullah, kita hakikatnya memuliakan kalam, bukan memuliakan kertas, bukan memuliakan HP. Jadi itu yang perlu diluruskan, bahwa memang betul Quran itu adalah yang di Lauhul Mahfuz. Quran itu yang diajarkan dengan lesan oleh Rasulullah SAW. Tapi alat-alat media yang di situ ada kalamnya Allah itu akan menjadi mulia seperti mulianya kalam Allah. Tempat ini atau masjid juga sama-sama tanah, sama-sama bumi. Tapi ketika kemudian sudah diikrarkan menjadi masjid, akan menjadi mulia. Akan menjadi mulia. Karena apa? Karena mengikuti kemuliaan dari apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. 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 Kadang-kadang kan misalnya dia ada sumbangan, yeah, atau ada undangan, yeah, kadang-kadang misalnya itu. Nah terus kita melakukannya supaya memuliakan itu gimana kan ya? Kita mau nyoba juga. yeah, Gimana ini? yeah. Itu pertama. Kedua tadi kaitannya sama hijab tadi, yang itu kalau misalnya kakak ipar saya, Yeah. kakak saya perempuan, kemudian suaminya itu tetap di rumah. Yeah. Apa kita harus pakai hijab gitu kan? Yeah. Padahal kita udah ibaratnya sepuh-sepuh lah ya. Yeah. Apa harus kayaknya adik saya selama ini kayaknya kakak tuh ayo dong Jadi yang pertama bahwasanya untuk penghormatan menjaga dari tadi
apakah surat, apakah kertas-kertas yang ada tulis itu, kalau di dalam ikhtiyatnya disampaikan oleh Imam Nawawi itu memang tadi walaupun kalimat petilan-petilan ayat itu kita disarankan untuk berwudu, disarankan. Apakah itu misalnya kita kan nggak mungkin kita kita pupuk terus gitu, Yeah. kan kita mesti buang lagi. Oh, yeah. Yeah. Jadi tadi kalau tadi mau memegangnya, kalau yang tadi idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ya cari pendapat tadi yang karena kan banyak tulisan-tulisan yang lain itu yang agak meringankan kita. Kemudian bagaimana cara kemudian memuliakan supaya tidak terhinakan kalimat-kalimat itu. Sebab kalau misalnya kecampur dengan sampah-sampah atau kertas-kertas yang lain itu kan jadi rendah nilainya. Maka di antara cara untuk memuliakannya adalah dengan menghanguskan atau membakarnya. Jadi kalimat atau kertas-kertas yang ada kalimat-kalimat itu caranya adalah dengan dibakar. Dibakar, kalau sudah tidak ada tulisannya sudah aman gitu. Atau misalnya mushaf yang sudah rusak, yang sudah nggak kepakai lagi atau yang sudah jarang kita baca bisa dimusnahkan dengan cara itu. Jangan kemudian dirongsokkan atau dikumpulkan dengan itu disobek-sobek nanti masih ada. Maka cara yang sempurna seperti di zaman Khalifah Utsman dan Khalifah Abu Bakar, Khalifah sampai dengan Khalifah Utsman itu ketika menggandakan menjadikan Quran dalam satu mushaf yang kita kenal dengan mushaf Utsmani, itu ayat-ayat atau alat-alat yang digunakan untuk nulis ayat yang petilan-petilan, ada yang dari kulit hewan, ada yang dari pelepah kurma, itu semuanya dihanguskan, jadi dibakar. Nah, caranya dibakar. Ini diantara untuk menjaga kemuliaan dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi yang kalau ada saudara yang menginap, ya kalau misalnya kita kalau auratnya perempuan itu kan jami'u badani, semua badannya, ilal wajhi dan juga kafain, kecuali wajah dan juga telapak tangan. Nah, bagaimana kalau dalam keseharian ada saudara ya asal rapi dan sopan saja, ya para ulama masih ada yang membolehkan, misalnya tanpa kerudung, ya sudah keluarga. Tapi ya kita punya anggapan, ya Allah ini kok kurang sempurna gitu, agak ribet gitu. 55 tahun ke bawah itu masih kalau ada saudara ada pakai kerudung. Sekarang kita udah pada maksudnya kita udah sepuh Jadi memang dalam masalah hijab itu kan masih ikhtilafnya para ulama. Ada yang mencukupkan tadi asal sopan, pakaian yang tidak mencolok, yang tidak menimbulkan satu birahi atau yang ketat banget atau apa. Kalau hanya misalnya tanpa kerudung masih dalam hukum itu masih dalam ikhtilaf. Apalagi tadi yang saudara kalau kata ribet banget misalnya. Tapi kalau kita mau hati-hati ya tadi, memang prinsip awalnya itu auratun nisa, auratnya perempuan adalah jami'u badani, semua anggota badan, ilal wajhi wal kafain, kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau Imam Syafi'i kan yang namanya telapak tangan bibab nikafai, jadi batin dalamnya telapak tangan. Tapi kan nutup separuh ya agak susah. Nutup separuh kan juga susah. Biasa buat umrah haji itu kan tetap walaupun ini kan ya cuma gini kan tetap ketok. Dan maksud maqasidus syar'i, syariat itu kan sebetulnya ada maqasidnya, ada tujuan. Jadi tidak serta-merta Allah ngasih hukum yang tanpa tujuan. Maqasidus syar'i diantaranya adalah penghormatan kepada perempuan.
Jadi tujuan daripada syar'i adanya menutup aurat atau menutup tubuh itu kan supaya perempuan itu terhormat. Perempuan itu tidak kemudian dilecehkan. Itu diantara maqasidus syar'i. Jadi ketika maqasidnya sudah terpenuhi, apalagi tadi sama saudara, kan untuk terjadinya sesuatu hal itu kan kecil. Jadi maqasidnya itu kemudian para ulama ada yang membolehkan asal sopan, pantas, tidak menimbulkan hira. Itu masih dalam koridor yang tadi didebatkan atau perselisihan oleh para ulama. Ya kalaupun dosa misalnya itu ya dosa yang dengan kita berwudu bisa gugur, artinya tidak tuh. Ya, memang beda. Seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga pernah beberapa kali itu salaman dengan perempuan yang sudah sepuh. Nah, itu kemudian dipahami oleh para ulama, memang maqasidus syar'inya itu bukan pada pokoknya kalau perempuan itu ya nggak boleh salaman. Jadi ada tadi syariat itu ada maqasidnya, ada tujuannya. Tujuannya tadi kalau sama-sama masih muda kan punya gereng misalnya. Kalau salaman saja masih ada setrumnya, maka itu diantara yang disampaikan oleh para ulama. Kalau maqasidnya itu sudah terpenuhi, itu ya cukup, dianggap cukup. Kalaupun misalnya dianggap dosa atau ada misalnya salah, ya mudah-mudahan salah itu yang tergugurkan dengan wudu kita, tergugurkan dengan istighfar. Monggo gue itu jadi mau. Nggih. 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 Jadi kalau kita pakaian kita itu panjang. Jadi itu kita bedakan dulu mana yang namanya najis dan mana yang namanya kotor. Ya. Najis itu pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Dan kotor yang ada di jalan yang memang kita tidak tahu persis itu ada najisnya atau tidak. Misalnya jalan umum kayak gini, kan najisnya nggak mencolok. Kalaupun ada najis nggak kelihatan ainun najisnya. Bentuknya najis kan nggak terlihat. Ataupun baunya najis kan juga nggak ada. Ataupun warnanya najis kan nggak kelihatan. Artinya najisnya itu masih tersamar. Ketika pakaian kita ngelempreng-lempreng ke jalan, kemudian langsung sholat, selagi yang dilewati itu bukan tempat yang memang jelas najisnya, itu meskipun misal ada najis yang kemudian terseret oleh pakaian, itu dalam bahasa fikihnya adalah najis yang dimakfu, najis yang diberikan pemaafan. Asal jangan yang memang lewat di tempat yang najis. Misalnya kita habis lewat ke kandang kambing, nah, kemudian jelas kan di situ ada kotoran. Nggih. Nggih. Jadi kalau yang tempat-tempat tertentu seperti kamar mandi, maka caranya adalah kita harus siram dulu. Yakinkan bahwa tempatnya itu sudah bebas steril dari najis. Kalau kita nggak ikhtiat begitu, kemudian lampreng-lampreng, kita tidak tahu posisi lantai sebelum kita masuk itu dalam keadaan apa, maka itu bisa dikategorikan orang yang kemudian teledor terhadap perbuatan, dan itu dianggap sebagai najis. Ya, itu dianggap sebagai najis yang tidak makfu lagi, tidak dimaafkan. Kecuali kalau kita sudah hati-hati tadi, misalnya jalan di jalan yang umum lah, yang tidak ada najisnya secara kasat mata, itu secara hukum adalah makfu. Jadi meskipun misalnya terkena najis karena kita tidak
tahu persis, nah itu namanya najis yang dimaafkan. Bentar. Kan apa namanya, tangan itu kan Yeah. sebagai mensucikan. Ya, Jadi ada yang berpikir kalau kenapa keleng-keleng tangan nggak apa-apa karena itu kan kena Ya. tangan kan berarti mensucikan. Gitu. ya, makanya itu. Jadi karena tanah itu termasuk air hujan itu adalah penyuci. Tapi ketika ada misalnya tetap ada najisnya di situ dan kita kena dan kita nggak tahu persis, itu najisnya dianggap makfu. Tapi kalau kita kemudian ada najis itu, kita anggapannya bahwa tanah kan mensucikan. Selagi najisnya itu ainnya masih ada, itu nggak boleh. Jadi tetap distatuskan sebagai najis, harus dibersihkan. Ya seperti apa namanya, kita punya pakaian yang kadang-kadang apa namanya, mungkin terkena najis-najis yang kita tidak tahu, atau kena darah sedikit yang kita tidak tahu persis. Nah itu dianggap sebagai makfu, kecuali kita tahu persis.